terlebih dahulu. Bapak, terima kasih kebaikan-Mu buat setiap kami yang hadir di tempat ini, khususnya buat PD Victory Surabaya yang hari ini merayakan ulang tahun ke-17. Semua karena kebaikan kemurahan Tuhan belaka, kalau kami ada sampai hari ini menjadi berkat di kota Surabaya, itu semua karena kebesaran-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau dengar sebagian dari firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya, ada sukacita. Ya, terima kasih buat Bapak Gembala saya dan Ibu Gembala saya ya, Pak Beni, Bu Ratna yang sudah menyupport Victory banyak hal termasuk tempat ya. Bagaimana Pak Beni juga Bu Ratna selalu mensupport saya ya. Dari awal perjalanan yang gak mudah itu karena beliau selalu bilang semangat Ci. Saya ingat ya, jangan pernah dengar apa kata orang ya. Di situ saya mulai bangkit dan saya juga berterima kasih buat kedatangan Pak Petra ya. Dan istrinya yang hari ini juga berulang tahun ya. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih buat kedatangan grup PD Elsiade yang jauh-jauh dari Mojokerto ya. Ada beberapa yang datang, terima kasih buat support doanya ya. Saya percaya kalau 17 tahun ini kesaksian sedikit tentang bagaimana Victory ada bukan sesuatu yang gampang. Tadi ketemu, nah ini grupnya depan ini ya. Yang tahu saya dari awal, tadi ketemu Bu Nani bilang gini, El, aku gak nyangka kamu jadi pendeta katanya. Dulu ingat waktu PD awal ya, PD di Sukomanunggal di Agape, kita duduk di bawah, katanya saya cuma main handphone aja, enggak pernah lihat khotbah katanya, kok sekarang jadi pendeta katanya gitu ya. Jujur dulu dimulai Victory juga kita bermula dari duduk di bawah semua. Ya cuman 10 orang saudara ya duduk di bawah, kadang-kadang yang datang 5 orang ya. Di situ Tuhan memberikan satu pertumbuhan seperti gambar bagaimana Victory ini. Kalau saudara lihat ya, saya tanpa sadar waktu awal Victory berdiri, ini ada seorang yang desain. Saya enggak pernah sadar, saya enggak pernah perhatikan, yang saya lihat cuman gini, oh nanti bakal ada cabang, buahnya banyak. Enggak lihat salib saudara. Baru setelah saya 2 tahun ya, waktu saya mendirikan Victory 2 tahun semuanya baik-baik aman ya. Teman saya ada yang bilang gini, kamu ini memang kurang kerjaan tak lihat. Wong semua baik-baik, ada apa kok buka PD, kamu ini memang pengangguran katanya gitu ya. Tapi saya nggak pernah nyadari ketika saya 2 tahun buka Victory, tiba-tiba saya kena petir saudara. Kena badai yang besar. Saya kaget, ternyata saya pikir gini, aduh Tuhan, ternyata pelayanan itu enggak semudah yang saya bayangkan. Dulu melayani Tuhan tujuannya supaya suami saya tambah kaya gitu ya. Anak-anak saya sukses, hidup saya makin dicintai suami lah, kok tambah ditinggal sama suami, coba saudara. Kaget saudara. Apa yang saya bayangkan melayani Tuhan itu saya pikir bisa sogok Tuhan. Nah ya, saya sogok Tuhan, saya berikan sesuatu buat Tuhan, saya pikir Tuhan berkati saya berlimpah-limpah. Ternyata hari ini saya sadar, ini yang gambar saya juga enggak tahu loh, sampai hari ini saya enggak tahu ya yang gambar pohon Victory ada salibnya ini siapa. Mungkin gara-gara gambarnya dia ini, sampai saya diproses Tuhan. Kalau saya tahu yang gambar, saya pengen bilang gini, hapusen ini, hapusen. Yang kita mau cuman lihat buahnya aja, buah. Yang namanya salib gak mau saudara. Tapi jujur ketika proses ya seperti tadi Maria mengalami proses yang gak mudah. Tadi pagi saya bangun pagi, subuh, saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa sih Victory 17 tahun, Tuhan mau kasih sesuatu apa buat hidup saya lewat firman. Tiba-tiba Tuhan kasih saya di Amsal 5, yuk kita baca. Saya kaget 2 hal, Tuhan bilang gini, nanti kalau khotbah sampein, siapa sih Bu Eli Kurniawati itu? Kata,
Saya bilang, saya ini bukan siapa-siapa loh Tuhan, saya ini dulu seorang ibu sosialita. Nah ini ada teman-teman saya yang di depan-depan ini yang tahu ya. Bagaimana saya bukan seorang yang pinter ya. Sering kali saya itu dikasih tahu teman-teman saya, kamu ini orang yang males, lanto gitu ya. Saya itu orang yang flat saudara, enggak punya pengharapan apa-apa. Saya terkenal kalau diajak ngomong selalu cuman jawabannya ya wes. Semua enggak pernah saya responi, termasuk pengerja tahu. Dia bilang gini, ngomong sama Bu Gem ini paling enak. Ngomong apa aja ya wes. Buat saya karena saya enggak punya, saya merasa bahwa saya itu enggak punya kreasi, saya enggak punya ide, itu saya. Makanya saya heran kenapa Tuhan itu pilih hidup saya yang flat. Kok enggak yang banyak ide, yang pinter, yang hebat, yang pinter ngomong. Oh jujur saya hari ini enggak lancar dulu. Kalau dulu tanya yang pernah tahu saya di Agape, itu kalau baca doa aja pengumuman sudah ada kertasnya. Coba yang tahu di Agape itu banyak di belakang-belakang pasti ngomongnya gini. Itu baca teks tuh saudara. Cuman singkat saudara tahu. Tapi benar-benar kasih karunia yang saya tahu. Nah tadi pagi Tuhan kasih saya di Amsal 5 ayat 6 ya. Saya cuman khotbah sebentar, sesingkat-singkatnya karena acaranya juga padat ya. Amsal 5 ayat 6. Oh kok salah ya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Amsal berapa? Mungkin tadi pagi saya salah tulis ya. Bisa dibantu Fran? Ada tulisannya karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 5 ayat berapa ya? Oh salah ya maaf. Amsal berapa? Nah 2 berarti. Amsal 2, oh ya tadi pagi berarti saya ngantuk ini setengahnya ya. Jam 3 saya benar-benar tadi pagi saya baca. Nah karena Tuhanlah yang memberikan apa saudara? Hikmat dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuhan cuman ingatkan waktu saya baca ayat ini Tuhan bilang gini, semua itu cuman karena kemurahanku. Bukan karena hebatnya engkau, bahkan kalau saya ketemu teman saya yang kuliah, yang tahu saya, dia bilang gini, LL mau tanya ya, kamu belajar ngomong dari mana? Ada enggak sekolah bisa ngomong belajar gitu? Saya bilang ngawur aja mana ada. Ya enggak ada lah ya. Lah tapi kok dulu dari yang enggak bisa apa-apa bisa ngomong. Saya percaya ayat ini memberikan saya sadar bahwa semua itu hanyalah hikmat dan pengetahuan kepandaian bonus yang Tuhan berikan buat hidup saya. Tapi enggak gampang, saya melewati proses yang cukup berdarah-darah menurut saya ya. Secara akal kalau orang tanya, Bu kamu kok super kuat? Oh enggak, senyatanya saya enggak kuat saudara. Saya jujur ya, mungkin Pak Benny tahu dari awal, berapa kali saya ingin menyerah. Berapa kali saya ingin tutup PD Victory. Saya pikir saya bukan orang yang tepat. Karena ketika saya mau berdiri di atas PD Victory, berapa banyak orang yang hamba Tuhan termasuk ya mengatakan bahwa saya tidak layak untuk naik mimbar. Karena saya lagi kena petir. Saya bilang gini, yang kena petir kan suami saya lah, saya kan tidak kena petir. Saya bilang, lah saya kan tetap sehat, tetap waras sampai hari ini saudara ya. Jujur ketika itu saya merasa kecil hati, saya merasa Tuhan kayaknya memang saya tidak cocok loh Tuhan, tidak layak Tuhan. Saya ngalami badai masalah, saya bisa pulihkan ya Yerusalemnya orang banyak, orang lain pulih. Kemarin saya ketemu seorang ibu, saya pelayanan di luar kota. Orang ini bilang gini, Bu, sekarang saya sudah dipulihkan berkat khotbahnya ibu gitu ya. Berapa banyak orang dipulihkan sementara iblis kayak mengintimidasi saya. Kamu lo pulihkan sok-sokan, wong kamu sendiri ngaca-ngaca gitu ya. Tapi jujur tadi pagi saya dikasih lagi ayat lompat ayat 16-17 ya. Lompat Amsal 2 tadi ayat 16 dan 17. Yuk kita baca. Saya kaget tadi pagi benar-benar ayat ini memberikan. Nah supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan asing yang licin perkataannya berikutnya.
yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan yang melupakan perjanjian Allahnya. Dan Tuhan memberikan satu peneguhan buat saya. Saya bukan perempuan asing, saya bukan perempuan wanita yang hari ini berjuang benar-benar karena saya mempertahankan teman hidup masa muda saya, yaitu Mas Nyoto Subowo sampai hari ini. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Orang mungkin berpikir betapa bodohnya saya, betapa begonya saya, ya. Banyak orang berkata kamu ini memang stupid katanya gitu ya. Uang kalau cerai dikasih harta lo kok tambah ditolak, yang diterima Mas Nyoto enggak apa-apa sudah. Orang mungkin berhari-hari ya, hari ini lagi emas naik, orang mulai menimbun emas. Saya bilang saya enggak perlu beli emas, saya sudah punya Mas Nyoto Subowo 70 kilo sudah stok ya. Enggak perlu sudah, itu sudah cukup sudah ya. Orang berbondong-bondong. Di situ waktu tadi pagi Tuhan berikan saya 2 ayat ini, saya merasa Tuhan ternyata saya bisa hidup dalam anugerah Tuhan. Dan Tuhan bangga lihat saya bahwa saya adalah istri masa muda tetap dari satu orang yang sampai hari ini saya tidak pernah mentukar tambahkan. Ya, apalagi saya jual beli enggak. Ini spesial limited. Gara-gara apa yang dia lakukan menyakiti saya, di situ Tuhan pakai hidup saya hari ini jadi seorang yang bisa melayani Tuhan. Amin. Jadi berkat daripada dulu dicinta mati. Orang tahu banyak nih teman saya yang lama-lama pasti tahu saya adalah orang yang dicinta mati suami saya. Kalau dulu selalu ada Eli, ada Nyoto, Romeo and Juliet. Sekarang enggak, Eli jalan sendiri, Nyoto jalan sendiri. Tapi saya percaya suatu kali seperti lagunya Maria, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Saya tidak akan sendiri lagi, nanti sepanjang jalan kenangan saya pasti akan ditemani. Pelayanan bersama-sama. Amin. Nah, saya percaya hari ini ya, kalau orang lihat bagaimana saya dulu kehidupan berubah. Nah, hari ini saya cuma mau singkat bagaimana kemenangan yang mengubahkan. Ini karena pengalaman hidup saya, makanya saya kasih tema kemenangan yang mengubahkan saat tergores, terluka dan tersakiti. Ya, jujur ada banyak orang yang kalau sudah tergores, terluka merasa hidupnya sudah berakhir. Merasa hidupnya sudah selesai. Jujur ketika saya dicinta mati suami saya cuma punya nilai value di dunia. Saya adalah seorang ibu sosialita, pengangguran, banyak acara yang tidak jelas. Ya, tempat saya bukan dari satu rumah doa ke rumah doa, gereja enggak. Tapi tempat saya dulu ada di kafe-kafe, di mall-mall ya. Tempatnya belanja baju, shopping, oh mbak-mbaknya tahu saya semua siapa. Ya, kalau ada barang baru selalu enggak pernah yang namanya WA saya, sekarang WA-nya orang konseling. Kalau dulu selalu mbak-mbaknya selalu tahu. Cik, barang baru datang Bu Eli. Perubahan hidup yang kita alami lewat salib itu ternyata hasilnya dahsyat. Makanya siapa yang lagi kena proses, kena petir ya, ndak usah lari. Saudara ndak akan pernah terbakar walaupun petir itu rasanya membakar hidupmu. Percayalah, kita pasti akan lihat. Nah, kita lihat dulu ayatnya yuk di Kolose. Oh, lihat dulu Filipi 4 ayat 5. Nah, ini pesan Tuhan buat setiap kita ya. Kemenangan yang mengubahkan itu adalah Filipi 4 ayat 5. Kita baca terlebih dahulu. Filipi 4 ayat 5 ya. Saya berusaha cepat. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang sebab Tuhan itu sudah dekat. Saudara percaya bahwa waktu Tuhan juga sudah dekat hari-hari ini? Kalau kita sudah di ujung akhir zaman, pesan Tuhan adalah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kita ini banyak wanita ya, di Victory terkenal persekutuan doa wanita. Puji Tuhan sekarang sudah banyak suami-suami yang datang menemani istrinya. Ya, saya percaya kalau suami tidak melihat perubahan istri, nggak mungkin
ditemani, pasti tidak boleh dilarang. Nah, kita percaya bahwa kebaikan hati kita itu perlu diketahui semua orang. Apapun, dari gelap timbul terang. Ketika saudara mengalami proses yang jadi pertanyaannya, apakah kita tetap pada posisi terangnya Kristus? Banyak orang yang pernah saya konselingi juga ketika badai terjadi, tadinya sebelum badai terjadi, saya lihat dia mulai aktif duduk di PD Victory. Beberapa saat saya sering enggak lihat ibu ini. Suatu kali saya tanya sama temannya, mana temanmu yang sering datang? Kok sekarang enggak ada? Iya Bu, tolong doakan dia. Dia lagi kena masalah, sekarang dia bikin masalah. Lu gimana ceritanya? Dulu kan dia pelayanan sama suami. Waktu suami istri ini baik-baik hubungannya Bu. Tapi ketika suaminya jatuh dalam dosa, suaminya selingkuh, dia harusnya kan tetap jadi istri setia seperti Bu Eli. Saya sudah kasih tahu Bu, tapi sekarang miris Bu, dia ambil suami orang, dia kabur. Bayangin saudara, suami istri yang melayani Tuhan dulu, ketika semuanya baik, mereka baik. Haleluya, puji Tuhan. Tapi waktu dikena masalah, ternyata dia sudah lupa saudara. Ya, lupa bahwa status hidupnya adalah orang benar yang harus jadi berkat di tengah gelapnya dunia. Yang kita lihat yuk, Kolose 3 ayat 12-14. Saya hanya bahas 3 ayat ini aja, nanti bisa dicatat supaya cepat ya. Kolose 3 ayat 12 ayat 14. Karena itu sebagai orang-orang siapa saudara? Pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihinya. Saudara dan saya percaya datang ke tempat ini saudara pilihan Allah. Saudara adalah orang-orang yang dikuduskan. Saudara adalah orang-orang yang dikasihinya. Kenakanlah apa saudara? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Berikutnya, ini yang akan saya bahas 3 hal. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Berarti sabar tidak boleh pilih-pilih. Semua orang siapapun mungkin kalau kita sabar sama suami yang baik gampang. Ya, sabar sama mertua yang kasih deposito banyak gampang. Tapi yang jadi pertanyaannya, kalau dapat mertua pelit metitit-titit Bu Eli, amit-amit Bu Eli, jangankan dikasih warisan Bu Eli, amit-amit punya mertua. Kira-kira saudara bisa menghadapi sabar atau saudara kepingin dorong biar tepat jatuh? Jujur, dalam realita kita enggak mudah. Karena semakin iblis melihat kecondongan hatimu, ya, kebaikan hatimu bukan yang terlihat, tapi saudara mulai geram, iblis akan tambahkan lagi. Dilihat tuh modelnya mertua, mulutnya mertua, suami yang tiap hari Bu Eli enggak kerja, minta makan enak, cerewet. Bu Eli suami kayak gini mau diapakan Bu? Enggak usah diapa-apakan, ya tetaplah berlakulah sabar. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Yang berikutnya, dan di atas semuanya itu kenakanlah apa saudara? Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. 3 hal kita percaya bahwa kemenangan yang mengubahkan. Mungkin banyak orang yang datang ke tempat ini lagi tergores. Bu, digores-gores Bu, setiap hari digores-gores gak apa-apa. Ini pelatihan. Pelatihan karena Tuhan tuh lagi melihat hati saudara. Kalau kita jadi orang benar, hati kita seperti apa saudara? 3 hal, yuk buka PowerPoint-nya. Yang pertama adalah sabar tanpa batas. Dunia berkata sabar ada batasnya. Ya, kalau saudara ikut apa kata dunia, sabar itu ada batasnya. Kalau kamu sabar terus ya bodoh. Nah, itu dunia ya.
Tapi buat kita semua hari ini yang lagi tergores, terluka, percayalah kemenangan yang mengubahkan saat hati saudara, sikap hatimu bisa sabar tanpa batas, ngampuni tanpa batas loh Bu, sampai mati diinjek-injek Bu. Aduh Bu, cek sulitnya ikut Kristus. Kita percaya kalau saudara diampuni Tuhan ada batasnya, kira-kira kita semua arahnya pasti ke neraka semua loh saudara. Jujur pengampunan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya juga tanpa batas. Kesabaran Tuhan melihat saudara dan saya juga tanpa batas. Dan yang ketiga adalah kasihi tanpa batas. Berikutnya kita lihat satu persatu bagaimana sabar tanpa batas. Yuk buka dulu ya di 1 Korintus 17 atau buka aja PowerPoint-nya. Nanti lihat buka di Amsal 14 ayat 29 langsung aja. Amsal 14 ayat 29 kita baca terlebih dahulu. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah akan membesarkan apa saudara? Kebodohan. Berarti yang bilang sabar itu bodoh, itu tidak ngerti firman. Justru yang cepat marah itu yang bodoh. Loh, saudara yang ngomong. Jadi kalau saudara suka marah, saudara bodoh. Bukan saya yang ngomong ya. Jadi ingat ya, mulai sekarang kalau mulai mau marah, ingat. Kalau cepat marah itu malah bodoh. Justru kalau kita sabar itu adalah orang yang besar pengertiannya. Buka 3 hal nanti saudara baca di 1 Korintus 1 ayat 17 ya. Adanya, nah 3 hal ini sabar aja saat diperlakukan tidak adil ya. Sabar saat dirugikan. Sabar saat disakiti berulang-ulang. Hari ini tidak usah cari pembenaran, sudah. Walaupun hidupmu rasanya diperlakukan tidak adil, percayalah kemenangan yang mengubahkan saudara. Hari ini Tuhan lagi cari orang-orang yang bisa sabar tanpa batas. Tuhan lagi cari wanita-wanita yang hebat, bukan yang cetar bulu matanya. Ya, bukan yang cetar, ini rambut saya lagi cetar saudara hari ini. Saya tadi pagi disuruh dandan ya, sebenarnya saya nggak mau dandan ya. Tapi semua pengerja, hari ini harus spesial dandan bukan? Ya sudah dandan cetar-cetar sudah ya. Ini semua dipermak termasuk terima kasih buat yang sudah buat topi ini adalah pengerja kita yang luar biasa ya. Bu Rina, Bu Ainyo, tepuk tangan ya. Semua topi ini karya dia, tadi ada yang tanya beli di Korea enggak? Ini made in Victory ya. Bukan made in Korea, saudara kalau mau open PO bisa nanti sama Ibu Rina ya. Berikutnya yuk, ada satu quote yang berkata bagaimana sabar itu pahlawan bukan bodoh. Itu disimpan nanti ya, quote-nya bisa ditayangin. Bagaimana sabar itu pahlawan bukan bodoh. Nah itu ya, jadi kalau saudara dikatai sabar itu bodoh kasih ayat itu. Siapa yang bilang sabar itu bodoh? Orang yang gak ngerti firman, kalau itu orang dunia it's okay. Tapi kalau orang mengerti firman, menghakimi kita sabar itu bodoh, berarti orang itu keterlaluan saudara. Ya. Berikutnya, mengampuni tanpa batas, 1 poin lagi kita selesai. Markus 11 ayat 25 sampai 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Saya mau tanya, saudara tiap hari berdoa enggak? Setiap hari pasti berdoa ya. Berarti kalau saudara di dalam berdoa, saudara enggak bisa ngampuni, kira-kira doa saudara terhalang enggak? Makanya dari situ mengampuni itu tanpa batas. Karena tiap hari kita pasti berdoa. Dan kalau kita berdoa, enggak mungkin Tuhan enggak ingatkan, tadi kamu habis marah loh sama orang. Kamu lagi simpen tawar hati, sakit hati, cepat bereskan dulu, baru berdoa. Berikutnya, supaya juga apa saudara,
Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Buka PowerPoint-nya 3 hal. Bagaimana kita hari ini, yuk siapa yang datang ke tempat ini jangan berkata ngampuni ada batasnya. Enggak, ngampuni 70 kali 7 kali, itu berarti tanpa batas. Yang pertama, mengampuni itu kewajiban setiap saudara dan saya. Enggak ada yang namanya orang benar enggak bisa ngampuni, Bu, sampai mati saya enggak bisa ngampuni. Nah, ini bukan ciri orang benar. Kalau kita sadar betapa besar kasih Tuhan mengorbankan nyawanya untuk mengampuni saudara pada waktu saudara berdosa, kita orang yang hina, maka mengampuni itu kewajiban. Mengampuni itu membuat doa kita sampai di hadiratnya. Karena kalau saudara terus mengeraskan hati dan saudara paksa berdoa, percayalah, saya sering praktek dulunya. Kalau saya sakit hati, saya sudah tidak mau ngampuni, saya berdoa, berdoanya itu beda ya. Berdoanya itu rasanya gini, ya Tuhan, kayak Tuhan ingatkan gini, bisa enggak ngampuni? Bisa enggak ngampuni? Pertanyaan itu diulang-ulang sampai akhirnya saya berkata, bisa Tuhan, bisa. Dan waktu Tuhan berkata, kalau kamu bisa apa yang kamu lakukan? Kalau saya sudah marah dulu sama suami saya ya, saya langsung WA sebelum doa, saya langsung WA dia, saya bilang gini, saya minta maaf kalau tadi pagi mulut saya mengatakan yang kasar. Itu saya lakukan, setelah itu saya lakukan baru saya kembali berdoa dan di situ saya merasakan damai sejahtera. Saya merasakan kelegaan di mana saya bisa ngampuni, itu sepertinya doa saya itu benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan ya. Enggak rasa bebannya berat. Orang kalau enggak bisa ngampuni bebannya itu berat loh. Jujur coba cek recheck. Orang kalau enggak bisa ngampuni pasti sulit tidur. Asam lambungmu pasti sering naik. Detak jantungmu kalau ingat wajah pelakor dulu saya bisa jeduk 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 gitu. Detaknya lebih keras. Tiap kali iblis selalu kasih saya foto wajah pelakor, apalagi kalau ada orang kepo kirim gini, tak kasih tahu ya. Pelakor ini tambah hari wajahnya tambah meli loh. Saya gregetan. Benar-benar sekarang tambah cantik. Mungkin habis dioplas ya gitu. Sekarang cantik, itu saya panas saudara. Kurang ajar. Saya mau tanya cantik mana sama saya. Saya takut kalau dia ngomong cantik situ saya tambah sakit hati saudara. Jadi saya cuman amat-amati. Oh iya kok tambah cantik ya wajahnya. Itu membuat saya mulai jantung saya enggak normal saudara. Malam itu mau tidur rasanya kalau inget dia. Duh Tuhan. Saya mulai putar otak, besok saya mau planning, besoknya saya telepon teman saya. Dokter oplas sing apik sing mana ya? Saya mau oplas gitu ya. Untuk beberapa teman baik saya selalu ngomong wis kamu gak usah aneh-aneh gitu ya. Dan saya bersyukur ya Tuhan tempatkan beberapa teman-teman baik saya itu orang-orang yang tulus. Yang gak memberikan masukan yang mendorong saya untuk jatuh ya. Kedua mengampuni, yang ketiga membuat mengampuni itu supaya kita juga diampuni. Jadi mengampuni itu menguntungkan hidup saudara. Jangan berpikir mengampuni itu bodoh, mengampuni itu rugi, tapi mengampuni itu justru membawa keuntungan buat hidup saudara sendiri. Amin. Berikutnya buka quote-nya. Bagaimana kita belajar ya dari seorang Abigail, kalau mengampuni ya itu berarti dia menjadi apa saudara? Abigail mengampuni upahnya jadi permaisuri. Yusuf mengampuni jadi perdana menteri. Daud mengampuni Saul jadi raja. Berarti mengampuni bukan keset tapi promosi. Jangan merasa jadi kesetnya siapapun. Kita bukan kesetnya mertua, kita bukan kesetnya pelakor, kita bukan kesetnya suami, kita bukan kesetnya istri, kita bukan kesetnya anak-anak. Tapi kita percaya saat kita mau tulus mengampuni, Tuhan sudah sediakan promosi yang terbaik. Yang terakhir, yuk pemain musik boleh segera maju. Saya sudah selesai. Bagaimana kasihi tanpa batas. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kita baca.
Aku memberikan apa saudara? Perintah yang baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu apa saudara? Harus saling mengasihi. 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah siapa? Murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Berarti kalau suami istri pelayanan tapi tiap hari cekcok, itu berarti bukan murid Kristus sejati. Seorang murid Kristus dalam hidup rumah tangganya selalu cocok. Coba kanan kiri ngomong, cocok loh ya, cocok. Bukan cekcok ya. Tiap hari seorang murid Kristus itu cirinya cocok. Walaupun yang sebelah tidur, sudah, enggak usah cekcok, enggak usah ditendang suamimu. Kita percaya bahwa kita adalah murid Kristus, cirinya adalah saling mengasihi. Ya, berikutnya terakhir yuk kita lihat bagaimana PowerPoint-nya, buka aja. Nanti lihat di 1 Yohanes 3:4. Nah, PowerPoint-nya dulu bagaimana mengasihi tanpa batas. Karena mengasihi itu perintah Tuhan, mengasihi itu ciri murid Kristus, mengasihi itu di 1 Yohanes 3 ayat 14 itu membebaskan kita dari maut. Sekali lagi buka PowerPoint-nya, berarti mengasihi tanpa syarat itu bukan kerugian tapi mulia. Tidak ada orang yang di sini ngomong mengasihi kok enak, tidak ada ya. Kita semua belajar hari ini 3 hal pulang dari tempat ini. Kemenangan yang mengubahkan bukan karena suamimu kembali, istrimu kembali, engkau diberkati. Tapi kemenangan yang mengubahkan karena kita berubah sekarang. Sabar tanpa batas, mengampuni tanpa batas, mengasihi tanpa batas. Sekalipun orang berkata saudara bodoh bego, emangnya gua pikirin kita hidup dengar apa kata Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan ya. Kita mau bangkit berdiri, kita mau yuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu ya. Setelah itu saudara, saya serahkan sama si acara. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa 17 tahun PD Victory Surabaya mengalami satu terobosan di mana kemenangan bukan hanya menang dari masalah, tapi kemenangan itu mengubah hidup kami. Kami akan jadi terang di tengah dunia yang makin gelap. Kami akan menjadi saksi Kristus, murid-murid Kristus dengan sabar mengampuni, mengasihi tanpa batas. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami, setiap apapun pergumulan kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu.
biar kuasa-Mu terus dinyatakan. Berkati seluruh asyir, seluruh pengerja pendoa, seluruh yang sudah melayani Tuhan siang ini. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, Amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.